Jakarta. Izin bercerita dulu Ustaz sebelum pertanyaan ya. Asal usul saya dari keluarga Broken Home juga, yang dimana dari sejak kecil saya tidak merasakan keberadaan orang tua. Saya tidak terbiasa Ustaz dengan aktivitas seperti bersapa, berkabar, bertemu dengan kedua orang tua. Saya yakin di sini bukan hanya saya yang merasakan hal yang sama. Namun Ustaz, setelah saya beranjak dewasa, saya dituntut untuk melakukan itu semua, seperti layaknya kebiasaan-kebiasaan kecil yang anak lain rasakan gitu. Saya dituntut untuk berkabar, bertemu, bahkan menafkahi. Ustaz, kami sudah tahu dan bahkan kami mencari sendiri bagaimana caranya supaya ikhlas menerima. Kami sudah sering mendengar di mana-mana bahwa mau tidak mau memang kami harus menerima keadaan itu dengan ikhlas. Salah satunya Ustaz, saya tetap menjalankan kewajiban saya sebagai seorang anak. Saya tetap menafkahi kedua orang tua saya yang sudah berpisah, yang dimana itu pun bukan kewajiban saya sebagai anak perempuan. Apalagi saya seorang janda, tidak memiliki suami. Salah satunya adalah dengan menjaga jarak Ustaz. Saya menjaga jarak saya, namun saya tetap menjalani kewajiban dan memberikan yang mereka inginkan. Namun selalu saja kurang Ustaz. Selalu saja kurang. Tidak pernah berbicara langsung ke saya, tapi saya mendengarnya dari keluarga lain atau dari orang lain gitu. Contohnya seperti saya tidak pernah pulang karena saya merasa itu bukan rumah saya Ustaz. Saya betul-betul dari bayi tidak merasakan kehadiran mereka, jadi susah buat saya gitu untuk seperti lebaran pulang. Jadi saya tetap memilih di Jakarta bersama anak saya gitu. Dan saya pernah mendengar mereka bilang saya durhaka gitu. Itu cukup menguras hati saya Ustaz, karena bagi saya memaafkan mereka pun itu susah, tapi saya lakukan gitu. Ustaz, sekali lagi kita sudah sering mendengar nasihat-nasihat untuk para anak-anak. Pertanyaannya adalah, adakah Ustaz sedikit nasihat untuk para orang tua setidaknya supaya paham juga kondisi kita? Terima kasih Ustaz. Sebetulnya nggak sedikit sih nasihat tentang orang tua di luar sana tuh banyak sekali ya. Nah, cuman mungkin karena orang tua ini lebih aktif dalam repost, maka yang muncul di FYP nasihat anaknya kali ya. Padahal harusnya nasihat tentang orang tua juga nggak sedikit, banyak banget di luar sana. Al-Quran, hadis selalu adil dalam memberi nasihat tentang suami, tentang istri, tentang orang tua, tentang anak, tentang tetangga, tentang saudara, kakak adik, dan semuanya. Jadi nggak ada yang berat sebelah tuh nggak ada dalam Islam. Mungkin karena orang tua jarang, ya mungkin faktornya mungkin karena anak jarang bertanya tentang orang tuanya, atau karena yang berceramahnya adalah orang tua, jadi banyak ngasih nasihat ke anak-anak. Tapi yang jelas dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Islam, nasihat terhadap orang tua itu nggak sedikit juga. Bahkan panduan menjadi orang tua, ilmu parenting dalam Al-Quran itu banyak sekali. Kita bisa belajar ilmu parentingnya Nabi Yakub di surat Yusuf, belajar ilmu parentingnya Imran di surat Ali Imran, belajar ilmu parentingnya Ibrahim juga di surat Ali Imran, belajar ilmu parentingnya Zakaria di surat Maryam,
belajar ilmu parentingnya ayah dan bundanya Musa di surat Thaha dan di surat Al-Qasas. Banyak ayat-ayat tentang parenting di dalam Al-Quran yang menjadi nasihat bagi orang tua, gak murah. Begitu juga dengan hadis. Salah satu yang paling umum adalah kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian itu adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya, seorang ayah bertanggung jawab terhadap anaknya dan seterusnya. Itu kan nasihat yang walaupun bentuknya secara umum, salah satunya kepada orang tua. Nanti ada lagi misalnya nasihat di zaman Umar. Ini kayaknya agak lebih spesifik. Di zaman Umar ada seorang ayah yang marah-marah ngadu ke Umar tentang anaknya yang nggak mau ketemu sama dia. Dia bilang, wahai Amirul Mukminin, anak saya memutuskan silaturahim dengan saya. Dia nggak mau ketemu dengan saya. Nasihatilah dia, gitu kan? Akhirnya Umar memanggil anak itu. Zaman dulu presiden masih ngurus yang kayak gini. Dipanggil anak itu sama Umar. Umar tanya, kamu kenapa nggak mau silaturahim sama ayah kamu? Kenapa kamu marah kepada ayah kamu? Kenapa kamu keras kepada ayah kamu? Anak ini kemudian balik bertanya, ya Amirul Mukminin, selain anak bisa durhaka kepada orang tua, apakah orang tua dalam Islam bisa durhaka kepada anak? Kata Amirul Mukminin Umar, ya bisa. Cuman jangan didengar dari Indonesia ya, bahwa orang tua juga bisa durhaka kepada anak kan? Ya karena yang ceramahnya orang tua kali. Kalau yang ceramahnya anak-anak mungkin ada tuh tadi ceramah khusus orang tua yang durhaka kepada anak. Jadi selain anak memang bisa banget durhaka sama ibu dan ayahnya, tapi orang tua juga ternyata bisa durhaka sama anaknya. Kapan orang tua durhaka kepada anak? Kata pemuda ini, kata Umar, dalam 3 kondisi. 1, dia tidak mencarikan ibu atau ayah yang solid untuk calon anaknya. Yang kedua, dia memanggil atau memberi nama yang buruk kepada anaknya. Dan yang ketiga, dia memberikan nafkah dari harta yang haram kepada anaknya. Berarti orang tua ini durhaka kepada anaknya. Kemudian anak muda ini bilang, ya Amirul Mukminin, ayah saya memberikan saya seorang ibu ahli zina. Jadi si bapaknya dulu menikah dengan seorang perempuan pezina yang belum bertobat. Kalau udah bertobat kan namanya bukan pezina kan? Karena orang yang sudah bertobat dari dosa seperti tidak berbuat dosa. Tapi ini masih berzina. Jadi perempuan yang nggak baik-baik. Ibu saya seorang perempuan yang tidak baik-baik. Dia melakukan dosa zina. Jadi saya anak seorang perempuan yang ahli zina. Kemudian ayah saya memberi saya nama yang artinya buruk sekali dan memanggil saya dengan nama yang buruk. Yang ketiga, ayah saya memberikan saya harta dari harta yang haram. Akhirnya Umar marah, dipanggillah ayahnya, dan kemudian ayahnya pun dihukum dengan cara dicambuk sampai dia sadar. Ini menunjukkan bahwa ternyata orang tua juga bisa durhaka kepada anak. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama memang Islam itu seimbang, adil sekali. Kedua, nasihat orang tua kepada anak dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam literasi Islam banyak. Yang ketiga, pada akhirnya ketika kita mengalami ketidaknyamanan dari orang-orang di sekitar kita nggak bisa menuntut sesimpel atau seinstan orang itu menjadi seperti yang kita harapkan. Karena kalau kita menuntut semua orang menjadi seperti yang kita harapkan, kita akan selalu kecewa dan kepentok dalam hidup kita. Kecewa sama fulan, kecewa sama fulan, kecewa sama fulan. Karena kita kecewanya sama ayah, kecewa sama ibu, kecewa sama suami, kecewa sama istri. Karena kita selalu berharap orang itu akan seperti yang kita inginkan. Pada akhirnya kita belajar fokus dengan apa yang menjadi kewajiban saya. Terserah dia baik atau tidak kepada saya, terserah dia menunaikan kewajiban dia apa enggak kepada saya. Karena saya tidak berakar dengan dia, saya berakar dengan Allah. Apa kewajiban saya sebagai anak? Apa kewajiban saya sebagai istri? Apa kewajiban saya sebagai suami? Karena kita perlu agak sedikit fokus ke sana. Itu yang dizukin. Karena kalau kita fokusnya kepada harusnya kan dia begini, harusnya kan dia begitu, kita capek sendiri. Karena mengharapkan seseorang berubah itu nggak mudah loh. Apalagi orangnya bukan orang yang ngerti agama, bukan orang yang insaf, bukan orang yang
adil, kadang-kadang orangnya dikuasai ego, dikuasai amarah, dikuasai kebodohannya, dikuasai hawa nafsunya. Berharap orang-orang kayak gini berubah itu capek. Lalu gimana biar kita tetap istiqomah? Apakah kita akan memberikan syarat bahwa kita akan istiqomah kalau mereka berubah? Maka kapan kita akan istiqomah? Ternyata cara biar kita lebih istiqomah, lebih konsisten dalam kebaikan, kita fokus saja dengan diri kita. Gimana cara saya diridhoi Allah sebagai anak? Gimana cara saya diridhoi Allah sebagai istri? Gimana cara saya diridhoi Allah sebagai suami? Dan seterusnya, sebagai ayah, sebagai ibu. Terserah anak saya durhaka kek, terserah suami saya begini kek, terserah istri saya begitu kek, terserah orang tua saya begini dan begitu dan seterusnya. Gimana cara saya menjadi orang yang diridhoi Allah as a father, mother, husband, wife, son, daughter dan segala macamnya. Itu kan yang penting fokusnya ke kita aja. Kalau kita bisa fokus dengan tugas kita, tanggung jawab kita, dan berakad dengan Allah, ya Allah saya sudah tunaikan gitu ya tugas saya sebagai anak perempuan, anak laki-laki, sebagai saudara, kakak, adik. Ya Allah saya sudah tunaikan kewajiban saya. Semoga Engkau ridho kepada saya. Baru nanti Allah akan memberikan membahagiakan kita dengan caranya. Nah, jika kita nggak bisa dibahagiakan oleh manusia, yakinlah Allah akan membahagiakan kita. Syaratnya satu tadi, cari ridho Allah dengan peran kita sebagai apapun dalam hidup. Nah kalau kita berharap manusia yang membahagiakan kita, mencari ridho manusia itu seperti mencari sesuatu yang sulit sekali ditemukan. Maka jangan ke sana fokusnya. Carilah ridho Allah dengan satu syarat, jalankan peran kita sebaik mungkin yang Allah ridhoi, baik sebagai ayah, ibu, istri, suami, anak, kakak, adik, apapun. Kalau kita tidak akan dibahagiakan oleh mereka, insya Allah kita pasti dibahagiakan oleh Allah yang Maha Sempurna. Itu yang nasihat ketiga. Pertama, Islam itu adil, nggak mungkin berat sebelah. Yang kedua, nasihat-nasihat orang tua itu ada banget, bahkan orang tua bisa durhaka. Yang ketiga, boleh nggak daripada kita capek berharap orang berubah instan, kita fokus saja dengan diri kita, sehingga Allah akan membahagiakan kita dengan cara lain yang mungkin kita nggak pernah mengerti. Masya Allah, tabarakallah. Ini itu Ustaz terakhir ya, karena hampir jam 1 terakhir sekolah. Yes. Saya izin cerita sebentar, Ustaz. Sebenarnya ini rangkuman dari beberapa pertanyaan yang sebelumnya juga. Jadi keluarga saya masih utuh. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Dari kecil saya dididik, mungkin bisa dibilang otoriter. Jadi saya nggak punya opsi untuk memilih pilihan saya. Semua harus menurut sama orang tua. Bahkan sampai dengan sekarang saya harus menafkahi keluarga saya. Padahal orang tua saya masih mampu. Sampai dengan SPP adik saya, pendidikan adik saya juga dibebankan kepada saya. Saya berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga saya. Tapi orang tua saya selalu bilang saya anak durhaka. Saya nggak pernah ngasih apa-apa untuk orang tua. Sebagai contoh gini, kalau ketemu sama keluarga yang lain, mungkin orang tua itu adalah kayak, oh ya anak ini ngasih ini ke orang tua. Tapi orang tua saya selalu bilang, tuh kayak gitu dong, kayak kamu gak pernah berbakti sama orang tua. Padahal semua gaji dari pertama saya kerja selalu untuk keluarga, tapi gak pernah cukup. Jadi saya selalu dipandang, saya selalu disebut anak durhaka. Bahkan mohon maaf, saya sering mendapat kalimat-kalimat yang tidak senang dari orang tua saya. Bahkan saya pernah dibilang saya pelacur sama ibu saya sendiri. Jadi kata orang, Allah itu ada di ridho orang tua. Tapi saya nggak tahu gimana caranya saya bisa mendapatkan ridho dari orang tua saya. Sedangkan setiap hari yang saya dapatkan adalah
Saya ngerasa kayak hidup itu udah gak ada gunanya. Saya kayak ngerasa apa saya bunuh diri aja. Karena saya selalu disalahin, bahkan sampai saya udah memberikan semuanya sama keluarga saya. Saya pernah dirawat di rumah sakit. Adik saya ngasih tahu, coba mereka urus aja diri masing-masing, udah gede. Yang saya mau tanya ini, gimana caranya saya harus mendapatkan restu orang tua, karena yang saya harapkan itu adalah hidup dari Allah. Karena saya ngerasa selama ini hidup saya tuh dari asmara saya berantakan, dari pekerjaan saya juga dapat ada aja musibah. Saya pikir apa saya memang sejahat itu sama orang tua, makanya Allah memberikan ujian itu kepada saya. Terima kasih. Semoga Ustaz dan keluarga selalu diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ola, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau kita dikasih ujian oleh Allah, bukan berarti Allah marah sama kita. Sehingga nggak perlu kita mencari tahu kenapa kok Allah marah banget ya sama saya ya. Kenapa saya kok diginiin ya sama takdir ya, banyak banget masalah, seolah-olah saya banyak salah banget gitu. Bukan, itu salah tafsir ya. Jadi ketika kita dikasih ujian itu bukan tanda marah, bukan tanda hukuman. Sebaliknya, ujian itu adalah kasih sayang Allah. Itu kan yang tadi kita ulang-ulang terus kan 1 jam. Ya, saya pengen teman-teman merubah sekarang persepsi dan mindsetnya tentang ujian. Tidak lagi menganggap mulai dari sekarang, dari sharing time ini, tidak lagi menganggap ujian sebagai hukuman, ujian sebagai kemarahan Allah. Tapi lihat itu sebagai love dan uji Allah. Jadi ketika kalian sedang diuji atau merasa paling banyak diuji, berarti kalian paling diperhatikan sama Allah. Apa kok coba kebaikan dari ujian kalian cinta, bahasa cinta? Kan tadinya bukan kali nama al-usri yusra, berarti yusranya besok, berarti yusranya lusa, berarti yusranya bulan depan, tahun depan. Pasti ada, bahwa yusra itu ada, pasti itu janji Allah. Tapi kapan? Allah yang lebih tahu. Bahwa dia ada, pasti, tapi kapan? Allah yang lebih tahu. Itu satu paholat. Yang kedua, benar bahwa ridho orang tua, ridho Allah itu ada di dalam ridho orang tua. Tapi kan Islam itu enggak sesederhana itu, enggak sesakral itu gitu. Bukan berarti orang tua punya kartu yang bisa dipakai buat segala hal, seolah-olah kalau aku pokoknya kalau aku ridho Allah nggak akan ridho ya sama kamu, dipakailah kartu itu buat sewenang-wenang gitu kepada anaknya. Nggak bisa. Sama kayak anaknya doa itu, ya nggak juga kan? Jadi nggak bisa kita menilai statement hadis dengan logika kita yang sederhana, nggak bisa. Karena hadis itu bukan satu, hadis itu ada jutaan hadis yang kita baca mungkin baru 1 hadis, sehingga jadi parsial, tidak komprehensif. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang disebut dalam Islam itu tawabit. Tawabit itu syarat dan ketentuan berlaku. Kapan itu berlaku? Dengan syarat orang tua yang solih, yang mengharapkan anaknya berbakti, tetapi anaknya tidak berbakti, Allah nggak akan ridho pada anak ini. Tapi kalau orang tuanya durhaka, seperti cerita yang tadi, bisa aja orang tuanya yang durhaka pada anaknya. Bagaimana kita memakai kalimat ridho orang tua itu adalah syarat ridhonya Allah, yang nggak bisa, karena itu tidak memenuhi syarat yang tawabit tadi. Jadi Mbak Ola yang paling gampang sekarang agar Mbak Ola nggak khawatir dari Allah rasa ada dari Ibrahim. Berkata dari orang yang bahagia Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad menjadi orang yang celaka karena tidak membuat dan berbakti kepada pamannya Abu Lahab? Bukan juga, karena pada akhirnya kaidah dan paling dasarnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Maka yang paling tinggi itu mencari ridho Allah. Kalau Allah udah berusaha mencari ridho Allah dengan berbakti sama orang tua, malah menafkahi adik-adik dan saudara, maka nggak usah khawatir, Allah ridho sama Allah. Yang kedua, yang ketiga, ucapan orang tua yang buruk, apalagi ucapan badi. Apa itu namam dan badi?
ucapan-ucapan yang buruk dan hina. Itu tidak akan menjadi kutukan bagi anak kalau anak itu tidak pantas mendapatkan ucapan tersebut. Tahu nggak kaidah ucapan itu kayak gimana? Kalau kita mencela seseorang, termasuk orang tua yang mencela anaknya, maka ucapan itu akan naik ke langit. Lalu pintu langit akan tertutup untuk ucapan itu, karena langit tidak menerima yang buruk-buruk. Maka ucapan itu akan datang kepada orang yang diucapkan, orang yang dituju. Kalau orang itu tidak pantas, karena tidak seperti yang diucapkan, maka ucapan itu akan kembali lagi kepada yang mengucapkan. Jadilah itu ucapan yang merugikan orang itu sendiri. Misalnya kita mengatakan ke orang lain, bodoh loh gitu, rasa bodoh gitu kan. Ucapan itu akan naik ke langit, lalu langit akan mengirimnya kepada orang yang diucapkan. Nah itu orang itu gak seperti yang ditentukan, dia bukan bodoh, dia cuma gak sengaja, dia bukan bodoh, dia cuma lupa, dia bukan bodoh, dia cuma salah paham. Maka ucapan itu akan kembali kepada ucapannya. Jadilah kita membodoh-bodohi diri kita sendiri sebagai sebuah kutukan yang buruk, termasuk orang tua. Jadi ketika orang tua mengatakan Mbak Ola dengan ucapan yang tidak pantas bagi Mbak Ola tidak melakukan itu, Mbak Ola tidak seperti itu, gak akan menilai Mbak Ola. Walaupun sedihnya kita karena mendengarkan, tapi apakah kita dirugikan? Enggak. Ini bukan tentang masalah sedih dan tidak sedih aja, tapi masalah untung dan rugi. Memang pasti sedih, masa kita kata-katain gak sedih, tapi akan lebih sedih lagi kalau kita percaya bahwa itu mempengaruhi kita. Maka saya pengen klarifikasi, ya pasti kata-kata itu akan menyedihkan orang yang mendengarkan, tapi percayalah bahwa itu tidak akan mempengaruhi Mbak Ola sedikit pun selama Mbak Ola merasa itu tidak pantas. Hanya menyedihkan hati, tapi tidak merugikan apa-apa. Mau dari orang tua kek, mau dari ulama kek, mau dari sahabat kek, mau dari anak yatim kek. Kalau kita nggak pantas, karena itu fitnah, karena itu tuduhan, karena itu ucapan yang buruk, maka itu sama sekali tidak akan merugikan kita. Makanya Nabi Allah bilang di dalam Al-Quran kepada Nabi yang sedih gara-gara dikata-katain sama orang-orang yang durhaka, kata Allah ini, "Zarhum wa ma yaqulun." Tinggalkan mereka, abaikan mereka dan apa yang mereka ucapkan. Biarkan aja mereka ucapkan itu. Maka yang keempat, bahwa belajarlah untuk balik sedikit merasa abai. Abai bukan abai terhadap tanggung jawab ya, abai terhadap respon, abai terhadap ucapan, abai terhadap penilaian orang. Itu kadang penting dalam agama. Bahkan Nabi mengajarkan itu dalam curhatnya ketika pulang dari Taif. Nabi bilang, "La ubali, aku gak peduli ya Allah mau dikatain apa sama penduduk Taif. Aku gak peduli ya Allah mau dinilai apa sama manusia. Yang penting illam yakun alaika ghadabun, illam yakun bika alayya ghadabun, fala ubali." Asalkan engkau tidak marah kepada ya Allah, aku gak peduli. Nah, sikap abai terhadap penilaian manusia, ucapan manusia, tuduhan manusia, itu penting dalam Islam dan itu bagian dari sunnah Nabi. Kalau nggak kita akan selalu terganggu di sosial media, komen orang, ucapan orang, tuduhan orang, capek kan? Termasuk orang tua tadi, bisa nggak kita kayak Sayyidah Maryam, diam dan abai terhadap ucapannya dan terhadap tanggung jawab Allah. Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini untuk sharing time Why Always Me tanggal 21 Juli di Menara 165 udah selesai. Nah, ini kali ketiga aku ikut dan jujur ini adalah yang bikin aku nangis ya. Di antara 3 kali ikut, baru kali ini aku bener-bener nangis dengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi. Jadi diulang-ulang di sharing time ini, semoga kita bisa merubah persepsi ya bahwa ujian itu adalah love language-nya Allah, bukan karena hukuman atau apa, tapi ini adalah bentuk cintanya Allah. Oke, nantinya akan ada sharing time berikutnya, itu sekitar bulan Oktober. Nah, nanti caranya gimana sih kalau mau ikut event sharing time ini, nanti aku share di video berikutnya. Nah, untuk teman-teman, kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya guys. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.